Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan etika atau hal-hal yang harus kita lakukan ketika hendak melakukan ibadah sholat Jumat. Yang ini sering terabaikan oleh kita semua. Kebanyakan sering terabaikan. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas, dan sekarang kita akan lanjutkan lagi etika-etika atau hal-hal yang harus menjadi perhatian kita ketika hendak melakukan ibadah sholat Jumat. Nah, kita kembali menggunakan buku Minhajul Muslim. Nah, di channel saya ini dulu sebelumnya beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah dibahas oleh Ustadz Dr. Elva Hendri Mukhlis MA secara detail penjelasan tentang sholat Jumat ini. Nah, bagi yang mau lebih detail, silakan nanti ditonton videonya. Nah, sekarang saya mengulas saja poin-poin penting secara ringkas yang menjadi catatan dan perhatian untuk kita yang harus kita perhatikan. Baik, kita lanjutkan kaum muslimin. Jadi di sini di kitab Minhajul Muslim, konsep hidup ideal dalam Islam, karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Nah, ini sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa etika dan hal-hal yang patut dilakukan pada hari Jumat oleh orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Yang pertama, sudah kita bahas bahwa mandi bagi setiap orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Jadi wajib hukumnya mandi. Apakah akan berangkat atau mandi ketika subuh, kita niatkan sekalian untuk mandi sholat Jumat. Lalu yang kedua, mengenakan pakaian yang bersih, ya, yang bersih, yang suci, dan disunnahkan memakai minyak wangi, harum-haruman, ya, tentunya yang non alkohol. Lalu yang ketiga, berangkat pagi-pagi ke masjid, artinya datang lebih awal, karena malaikat selalu mencatat, ya, yang paling datang pertama di sini dikatakan, ya, seolah-olah mendapatkan pahala berkurban dengan seekor unta. Pada yang datang kedua, ya, berkurban seekor sapi, begitu seterusnya sampai berkurban dengan seekor ayam dan bahkan berkurban seekor telur, ya, dan seterusnya. Semakin awal semakin baik, semakin mundur semakin kalah pahala sama yang datang lebih awal. Seperti itu kaum muslimin. Dan di hadis yang lain juga dikatakan bahwa ketika khatib sudah naik mimbar untuk menyampaikan khutbah, malaikat sudah menutup buku catatannya dan malaikat ikut mendengarkan khatib yang berkhutbah. Maka sangat merugi orang yang datang terlambat ketika khatib sudah memulai khutbah. Maka usahakanlah datang lebih awal. Lalu yang keempat, sholat sunnah, ya, disunnahkan 4 rakaat atau lebih. Datang sholat sunnah 2 rakaat, tahiyatul masjid, ya. Lalu kalau belum sholat duha, sholat sunat duha, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat, ya. Atau kalau sudah lakukan sholat sunnah wudhu, seperti itu, ya. Dan memperbanyak sholat sunnah duha, khususnya di waktu sebelum masuknya waktu zuhur atau waktu Jumat, ya, atau minimal sholat sunnah tahiyatul masjid ditambah dengan sholat sunnah wudhu 4 rakaat. Lalu ya 2-2. Lalu berikutnya yang kelima, di sini menghentikan bacaan dan perbuatan yang sia-sia, ya. Bahkan di dalam hadis ini dijelaskan, jika kamu berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat pada saat imam sedang berkhutbah, ansit, diamlah, gitu, ya, jangan berisik, jangan ngobrol.
maka sesungguhnya kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Faman lago, siapa yang berbuat sia-sia, fala jum'atalah. Tidak ada pahala sholat Jumat baginya. Jadi ya sia-sia juga sholat Jumatnya. Gitu ya, sangat disayangkan. Jadi kaum muslimin menegur orang yang berbicara saja itu dilarang. Saking kita harus khusyuk mendengarkan khotib yang sedang berkhutbah gitu ya, apalagi sambil main game, nauzubillah ya. Buka sosial media, main HP, chatting dan segala macam. Hindarkan itu. Khusyukkan, seriuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Kapan lagi ya? Kalau kita mau beribadah, tanamkan mindset seakan-akan kita meninggal besok pagi supaya maksimal ibadah yang kita lakukan. Lalu yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah jika seseorang memasuki masjid ketika imam sedang berkhutbah, ya telat nih, khutbah sudah dimulai, maka tetap disunnahkan tahiyatul masjid dulu secara ringan, diringankan, sunnahnya diringankan, nggak boleh berlama-lama ya, diringankan yang cepat saja, ayatnya yang pendek-pendek saja yang dipilih. Lalu yang ketujuh di sini, makruh melangkahi pundak jemaah yang telah duduk lebih dahulu serta memisahkan di antara mereka. Geser-geser itu nggak boleh ya, makanya adabnya ketika kita datang ke masjid, isilah saf yang paling depan. Ya, kalau yang depan sudah penuh, isilah saf yang nomor 2. Kalau nomor 2 udah penuh, isilah saf yang nomor 3. Begitu seterusnya. Sehingga tidak ada jamaah yang dilangkah-langkahi. Dan juga kalau duduk, kita paskan, mepetkan ya. Jangan ini kosong, ini kosong. Bisa diisi 2 orang, kita isi sendiri di situ. Nah, hindari hal-hal yang seperti itu ya. Supaya kita tidak diminta bergeser ya. Paskan posisi tempat duduk kita, beri ruang kepada orang yang datang kemudian. Insya Allah itu adalah perbuatan yang mulia ya, menghindarkan orang dari mendapatkan dosa dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Ijlis faqad adzaita." Duduklah kamu, sungguh kamu telah menyakiti ya, karena pada waktu itu seseorang melangkahi pundak-pundak orang yang sedang lewat ya. Makanya yang salah ya orang yang duduk di belakang. Orang ingin duduk di depan, tapi di belakang, di depan masih kosong, diisi di belakang, ya. Orang pengen ke depan, akhirnya melangkahi pundak-pundak. Nah, itu nggak boleh. Maka orang yang datang duluan harus paham itu, nggak boleh duduk di belakang, ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan, jangan cari dinding, tiang, ya, cenderan, tempat yang dingin atau dekat pintu supaya cepat keluar dan segala macam. Ambillah keutamaan. Kita membeli baju saja, membeli HP saja, membeli sesuatu untuk kebutuhan dunia saja, kita ingin yang terbaik. Apalagi untuk akhirat kita. Beribadah lakukanlah yang terbaik. Duduklah paling depan. Apa manfaatnya duduk di belakangnya? Carilah ridha Allah. Beribadahlah dengan maksimal. Selagi kita mampu, maksimalkan ibadah kita kaum muslimin. Dan selanjutnya, yang 8, haram melakukan transaksi jual beli ketika diseru untuk menunaikan sholat Jumat ya. Di sini surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', kata Allah. Jadi di sini, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, sholat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Jual beli ini tidak hanya transaksi antara pembeli dengan pedagang. Apapun itu pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan. Mengajar, itu kita sedang bertransaksi. Ya, kita bekerja, kita mendapatkan upah. Kita mengajar, kita mendapatkan upah. Sedang rapat, itu sedang bertransaksi. Kita melakukan profesionalitas, kita mendapatkan upah. Apapun aktivitas yang sedang kita lakukan, apakah sedang rapat, sedang mengajar, sedang mengawas, sedang belajar, sedang menuntut ilmu sekalipun, ya, sedang berdagang, membeli, sedang bekerja dan yang lain-lain, ya, ketika sudah akan masuk waktu Jumat, segeralah mempersiapkan diri, datanglah ke tempat sholat Jumat lebih awal, karena keutamaannya semakin baik. Ya, jadi haram hukumnya melakukan transaksi, ya. Pekerjaan apapun itu yang ada income-nya untuk kita haram hukumnya dilakukan. Tinggalkan semuanya. Lakukanlah sholat Jumat, ya. Lalu yang ke-9,
disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan siang harinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adu'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Nah, ini hadisnya, hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya. Dan ia mensahihkannya, hadis sahih. Apa kata Nabi? Siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya, dan malam harinya, jadi malamnya sampai siangnya, dari terbenamnya matahari di hari Kamis sampai terbenamnya lagi matahari di hari Jumat, niscaya Allah akan meneranginya dengan sebuah cahaya di antara dua Jumat itu. Masya Allah. Jadi disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Yang ke-10 yang perlu kita perhatikan adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hadis Nabi, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya. Apa katanya? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aktsiru alayya minas sholati yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Masya Allah, kaum muslimin. Perhatikan, perbanyaklah membaca sholawat atasku pada hari Jumat dan pada malamnya. Siapa saja yang melakukan hal tersebut, niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Siapa yang tidak mau ketika semuanya kebingungan di padang mahsyar, semuanya ketakutan, semuanya menunggu kepastian apakah masuk surga atau masuk neraka, kaum muslimin. Dan ketika itu datang Nabi Muhammad menolong, memberikan syafaat, memberikan penolong untuk kita, memberikan jaminan supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau? Oleh karena itu, perbanyaklah bersolawat. Jadi, apalagi kalau kita sudah masuk masjid, kurangilah main HP, kurangilah ngobrol, ya, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11, ini di buku ini yang terakhir yang harus kita perhatikan, etika ketika kita mau melakukan sholat Jumat. Memperbanyak doa pada hari Jumat dikarenakan di dalamnya terdapat satu waktu dikabulkannya doa, sehingga orang yang berdoa tepat pada waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkan doanya dan memberikan sesuatu yang dimintanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya. Ini kata Nabi Muhammad SAW, inna fi yaumil jumu'ah la sa'atan la yuwafiquha abdu muslimun yas'alullaha azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyyahu. Masya Allah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu saat atau satu waktu di mana tidaklah seorang muslim memohon suatu kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla tepat pada waktu yang itu, melainkan Allah akan memberikan sesuatu yang dimohonkannya tersebut. Artinya Allah kabulkan doanya. Nah, di sini banyak penafsiran. Ada yang menafsirkan ketika sebelum sholat Jumat dimulai. Ada yang menafsirkan ketika khatib duduk antara dua khutbahnya. Ada yang menafsirkan di sore hari Jumat. Pokoknya yang jelas hadisnya mengatakan inna fi yaumil jumu'ah, ya, pada hari Jumat. Maka selagi di hari Jumat perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa-doa kita tersebut Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah etika yang harus kita perhatikan. Lalu kaum muslimin, kalau ada laki-laki yang tidak sholat Jumat, bagaimana? Nah, di sini dijelaskan, ya. Di sini dijelaskan laki-laki yang boleh tidak sholat Jumat. Nah, kalau ada laki-laki yang tidak sholat Jumat, berarti bisa jadi mereka bagian dari yang ini. Apa itu?